Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, cara mendidik anak ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Islam melalui Al-Quran dan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mendidik anak-anak mereka, menasihati dan mengarahkan mereka kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat dan hadis mengenai hal tersebut, yaitu pertama, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah yang tertuang di dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Kedua, nasihat Luqman kepada anaknya untuk mendirikan salat yang tertuang di dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang terpenting. Surah Luqman ayat 16 hingga 17. Ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi perintah untuk menyuruh anak-anak mendirikan salat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' ay amakinin naum.
perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat jika sudah mencapai umur 7 tahun. Dan jika sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah ia apabila tidak melaksanakannya. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Hadis Hasan riwayat Abu Daud. Keempat, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi arahan beliau kepada Hasan terkait larangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan harta sedekah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, akhadal Hasan bin Ali tamrotan min tamris sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikh irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari tumpukan kurma sedekah, lalu meletakkannya di mulutnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hei, buanglah itu. Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak memakan harta sedekah? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi arahan beliau kepada anak kecil terkait adab makan. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an berkata, Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Waktu aku masih kecil dan berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku bersiliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil untuk menjaga dan selalu mengingat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pada suatu hari, aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah
niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi. Ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang tua adalah mengajari, mengarahkan, serta menasehati anak-anak mereka. Bukan dengan cara mencela atau mencerca kesalahannya saja, akan tetapi harus dimulai dengan memperlihatkan rasa antusias dan kasih sayang kepada mereka agar hal itu lebih bisa diterima. Oleh karenanya, tidak seyogyanya mengabaikan mereka hanya dengan alasan mereka masih kecil dan belum mengerti. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi adalah, pertama, disyariatkan menasihati dan mengarahkan anak-anak meski mereka masih kecil. Kedua, disyariatkan agar memperhatikan perbedaan fase atau tahapan pertumbuhan anak-anak dalam pendidikan mereka. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.